Ya, baik Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, ya kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan hari ini. Saya tidak berpanjang-panjang sebagai pengantar. Bapak Ibu, kita tidak tahu kita sudah berapa umurnya ya. Gereja ini maksud saya, bukan satu-satu. 15 tahun ya. Sudah 15 tahun ya. 12 atau 15 tahun? Oh. Berapa tahun lah yang ingat? Siapa yang ingat? 15 tahun ya. Ya. Sudah kelas berapa ya? SMP ya. SMA ya. Ya, betul SMA 1 ya. SMA 1 ya. Jadi udah remaja kita ini. Sudah mau pemuda. Ya kan? Udah pemuda. Nah, Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang usia ini kan berbicara tentang bagaimana bukan hanya usia lama. Tapi biasanya usia itu dibarengi dengan yang namanya bertumbuh ya. Betul ya? Apakah ada di sini yang dari sudah bertahun-tahun bayi terus ada? Menurut Bapak Ibu lebih senang lihat orang tua atau bayi? Bayi kan? Tapi mau nggak anaknya bayi terus? Ya kan? Oh, kalau bayi kecil dijubit-jubit ya. Kalau bisa itu nggak usah besar-besar kan? Tapi kan nggak mungkin. Namanya bayi yang bagus, yang sehat pasti besar. Kalau bayi kecil terus, ya itu mungkin tanaman itu ya, bonsai yang dari tahun ke tahun kecil ya. Nah, kita normalnya itu bertumbuh, ya bertumbuh. Bayangkan kalau usianya sudah tua tapi masih anak-anak, ya, wajahnya tua anak-anak ya kan, ya. Anak-anak ya gareng di sini, ya kan. Jadi pasti kita pengennya tuh bertumbuh kan, ya bertumbuh. Kita juga tidak ingin seperti ini kan, sudah tua ya tapi masih ada anak. Kita pasti tidak ingin. Kita inginnya semua bertumbuh. Jadi Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang pertumbuhan, ya kenapa kita tidak mengalami pertumbuhan atau belum bertumbuh? Bapak Ibu kalau punya anak, Bapak Ibu apakah melahirkan saja, selesai itu selesai? Saya yakin tidak ya. Dikasih makan, dikasih susu, dirawat, maka dia akan bertumbuh. Nah, ini kalau manusia secara fisik. Tapi di dalam iman kita, Bapak Ibu, iman kita secara rohani itu tidak mungkin kita bertumbuh kalau kita tidak ingin bertumbuh, ya kan? Kita nggak mungkin bertumbuh, kita nggak ingin bertumbuh kok. Biar aja kita pikir otomatis bertumbuh, enggak, harus berjuang untuk bertumbuh. Nah, hari ini saya ingin kita semua belajar kebenaran firman Tuhan, saudaraku, karena ini bukan hanya bagi Bapak Ibu di sini, bagi saya dan bagi semua kita. Kalau kita tidak bertumbuh sebetulnya sedang mati, betul kan? Jadi orang itu cuma dua, tumbuh atau mati. Pak, saya ini diantara ada nggak ya? Nggak tumbuh tapi nggak mati, ya nggak ada itu. Kalau nggak tumbuh pasti mati. Jadi makanya kita pilih mau mati atau mau bertumbuh. Pasti kita memilihnya bertumbuh ya Bapak Ibu. Mari kita membaca Alkitab kita. Kita membuka kitab kita dari Kolose pasal yang ke-2. Kita akan membaca ayat yang ke-6 dan 7. Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Kalau Bapak Ibu sudah mendapatkannya, saya akan membaca secara perlahan buat kita semuanya. Begini bunyi firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu, saya ingin
kita melihat beberapa poin di sini. Saudara, kita melihat di situ ada kamu telah menerima Kristus Yesus. Saya tidak mungkin berbicara tentang pertumbuhan kepada seseorang yang belum ada, yang belum lahir. Kapan kita berbicara tentang pertumbuhan? Ketika sudah ada, sudah lahir. Nah, memang ada kebudayaan yang berbeda ya. Kalau kita yang biasa Bapak Ibu ngitungnya 1 tahun kapan? Kalau ulang tahun, kapan dihitung 1 tahun? Mulainya dirayakan mulai kapan? Lahir ya. Lahir tanggal umpamanya 30 Oktober, maka 1 tahun kemudian dihitung 1 tahun. Nah, kalau orang lain itu orang Chinese, ada orang Chinese di sini. Kalau orang Chinese itu ngitungnya bukan pas lahir, setahun sebelum lahir. Ya, karena sudah hidup sebetulnya, betul kan? Dalam kandungan kan sudah hidup. Usianya berapa? Baru 1 minggu, udah kan udah hidup kan berarti. Nah, poinnya di sini yang saya mau sampaikan adalah Bapak Ibu bisa berbicara pertumbuhan rohani kalau sudah lahir baru. Saudara, saya bergumul pada waktu mau menyampaikan firman Tuhan ini. Saya mau sampaikan apa ya? Karena saya menyadari pertemuan yang jarang belum tentu kita bisa ketemu lagi. Betul kan? Belum tentu besok saya kesini lagi. Belum tentu tahun depan kesini lagi. Maka pertemuan satu yang sangat penting, yang harus saya beritakan kepada Anda, yang harus saya sampaikan kepada Anda, yang gak bisa ditunda-tunda adalah memastikan Bapak Ibu sebetulnya sudah lahir kembali atau belum. Bapak Ibu sudah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atau belum. Itu yang sangat penting. Kalau yang lain saudara bicarakan, sudah begitu banyak bicara yang lain, tapi hal yang paling penting belum Bapak Ibu alami. Semua itu gak ada guna. Gak ada guna. Maka hari ini sebagai kesempatan, saya ingin memastikan kepada Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu sudah sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan Bapak Ibu. Bapak, saya dari nenek saya sudah Kristen. Masa itu sejak dalam kandungan sudah Kristen? Tidak jaminan. Karena pengakuan akan Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan itu menyangkut pribadimu. Saya jelaskan sedikit ya. Apa sih Pak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Saya jelaskan. Yang pertama, menerima Yesus sebagai Juru Selamat. Oke, siapa di sini yang tidak ingin selamat? Ada yang tidak ingin selamat? Pasti ingin selamat kan? Sekalipun nggak semua namanya selamat, ya kan? Bahkan orang Jawa namanya Pak Selamat, ya. Ada di sini Pak Selamat. Nah, dia sudah selamat namanya, ya. Tapi orangnya belum tentu, ya kan? Apa artinya menerima Yesus sebagai Juru Selamat? Berarti Bapak Ibu benar-benar hanya ya mengandalkan Yesus Kristus saja yang menyelamatkan Bapak Ibu. Hanya karena pengorbanannya di atas kayu salib, hanya karena penebusannya di atas kayu salib, Bapak Ibu dan saya selamat. Tidak ada yang lain. Siapa di sini ada yang masih percaya dukun-dukun? Sakit, Pak Pendeta diundang suruh doain, tapi selesai Pak Pendeta pergi doa, pergi juga ke dukun. Siapa tahu kalau dua lebih sakti kan? Pak Pendeta dan Pak Dukun. Ada? Atau ada yang percaya hal yang lain? Katanya percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, tapi masih percaya yang lain. Itu berarti belum menerima. Menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat berarti kita menyadari bahwa kehidupan kita ini
sungguh-sungguh sudah ditebus oleh pengorbanan Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, menerima Yesus sebagai Tuhan. Tuhan itu artinya Tuan. Bapak Ibu ada yang bekerja sama orang lain di sini, sama atasan, bos. Ada bos. Kalau di Jakarta mau jadi bos gampang, kasih aja uang parkir 5.000, makasih bos. Kalau 2.000 belum dibantu bos. Kalau 5.000 bos. Kalau pengen kencang bosnya kasih 10.000, pengen kencang lagi 50.000. Bos. Bukan itu. Apa artinya bos? Berarti yang mengatur hidup Bapak Ibu. Tuan itu sama dengan Tuhan itu artinya Tuan. Tuan itu artinya yang menguasai hidup kita. Yang menguasai hidup kita berarti yang menentukan hidup kita. Jadi bagaimana saya menguji? Saya sudah menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan atau belum? Mengujinya gampang. Siapa yang paling engkau taati? Siapa yang paling engkau takuti? Siapa yang paling engkau ikuti? Siapa yang menentukan? Ada banyak orang Kristen, tapi yang menentukan bukan Tuhan. Ada banyak orang lebih takut orang lain, lebih takut yang bukan Tuhan. Dalam hal taat ya. Kalau kita berbicara percaya Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan, maka satu-satunya yang Bapak, Ibu dan saya takuti adalah Tuhan Yesus. Itu saja. Jadi sekali lagi saya memastikan kepada kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Nah Bapak Ibu, tapi ini bukan selesai. Ini belum selesai. Inilah tadi yang saya katakan baru mulai lahir. Banyak orang Kristen yang paling penting belajar dari belum Kristen menjadi Kristen, setelah dibaptis selesai. Banyak orang begitu. Yang penting pokoknya udah dibaptis selesai. Bukan. Ketika Bapak Ibu menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan, itu permulaan, itu titik awal. Itu kalau bayi baru lahir. Nah disinilah baru kita berbicara apa? Berbicara tentang pertumbuhan, ya. Jadi pada hari ini kita ingin berbicara bagaimana saya dan Bapak Ibu bisa bertumbuh. Ya, saya akan menjelaskan secara sederhana mungkin supaya kita bisa memahami. Dan saya rindu Bapak Ibu bertumbuh di dalam iman. Dari ayat yang kita baca, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini tadi, bersama-sama yang kita baca tadi, apa yang harus kita lakukan supaya kita bertumbuh? Kita melihat ayat yang ke-7, ayat yang ke-6 bagian B. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kalau Bapak, Ibu dan saya sudah lahir kembali, maka supaya bertumbuh, saya dan Bapak Ibu harus tetap di dalam Tuhan, apapun tantangannya. Saya memberikan contoh yang sederhana dalam Alkitab itu tentang cerita Nuh. Apa yang dikatakan Alkitab tentang Nuh? Nuh itu hidup di tengah-tengah orang-orang masyarakat yang tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi Alkitab mencatat bahwa Nuh itu menyenangkan hati Tuhan. Orang lain boleh nggak benar di hadapan Tuhan, tapi Nuh tetap taat. Ya, kita di sini kan bekerja dengan dalam berbagai tempat ya. Ya, kita contoh yang sederhana ya. Kalau kita bekerja nih, teman-teman kalian nih, Bapak Ibu nih, suka nggak tepat waktu? Bolos, suka cepat pulang? Apakah Bapak Ibu ikut? Oh, itu si bos aja cepat pulang, saya langsung pulang. Kalau kerja nih dalam instansi, orang korupsi, apakah ikut korupsi? Oh iya, ambil loh. Dia cuma ambil segitu, saya bisa ambil lebih banyak. Atau orang yang suka minum-minum, bukan minum air putih ya, minum-minuman keras seperti batu, besi,
Enggak ya? Minum minuman keras. Apakah ketika kau lihat, dia minum loh, enak kayaknya, kita ikut minum? Atau apa saja yang kita bisa lihat? Kalau kita ingin bertumbuh, kita harus ambil keputusan kita tetap di dalam Tuhan. Apa artinya tetap di dalam Tuhan? Berarti tetap hidup di dalam kebenarannya, sekalipun orang lain tidak. Salah satu contoh tadi, Nuh. Ketika orang lain tidak taat kepada Tuhan, Nuh tetap taat. Makanya Tuhan meminta Nuh untuk membuat kapal untuk menyelamatkan dunia ini. Ya, pada waktu itu ya tentunya. Melalui Nuh lah ada orang yang tersisa hidupnya. Nah, Bapak Ibu, kita itu di mana saja tantangannya sama. Bapak Ibu di sini, ya, atau yang di tempat lain, kami pun punya tantangan sama dengan Bapak Ibu. Tapi bagaimana kita memutuskan untuk tetap hidup di dalam Tuhan? Sekarang tantangan di luar nggak ada ya. Tantangan di handphone banyak ya. Mana yang lebih sering buka handphone? Buka firman Tuhan atau TikTok? TikTok kan? Oh, pagi-pagi TikTok kan, goyang-goyang nih. Saya pagi-pagi itu kan lewat jalan, saya pikir ada orang gila di jalan itu kan. Jadi waktu saya kan, itu kenapa sih gila itu tinggal? Karena saya itu bukan gila, itu TikTokan. Niat banget udah pagi-pagi untuk TikTok niat. Kalau baca firman nggak niat ya. Jadi tetap di dalam Tuhan, itu kuncinya. Jadi nggak usah tergoda lingkungan yang salah ya tentunya. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu, bagaimana kita bisa mengalami pertumbuhan? Nah, Bapak Ibu sudah sarapan tadi? Sudah? Makan berapa kali sehari Bapak Ibu? 3 kali ya sehari. Pak Hendrik tadi 2 kali dulu tadi. Tadi Pak Hendrik kan cerita makanya 2 kali dulu sehari. Kalau sekarang 2 kali sekali makan. Ya, saudara, saya bertanya, bisa kebayang nggak kalau Bapak Ibu makan seminggu sekali? Kayak apa itu? Bisa pernah nggak bayangin? Saya lihat dari posturnya nggak mungkin Bapak Ibu makan seminggu sekali. Nggak mungkin. Saya nggak percaya. Dan pasti nggak bisa. Betul kan? Nah, kenapa saya berbicara ini berkaitan dengan apa yang kita bicarakan? Kalau saya sudah ingin bertumbuh, harus berakar. Berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Bagaimana saya sudah berakar? Saya harus berbicara 2 disiplin rohani yang sangat penting. Memang yang pertama, disiplin rohani yang sangat penting itu berdoa. Doa disebut apa biasanya? Doa, istilahnya apa? Berdoa. Napas, ya kan? Apalagi doa? Selain napas? Oke lah, yang umum napas. Napas itu gampang. Nanti boleh tanya ke dokter ya, pertanyaan saya. Saya bertanya pada Bapak Ibu, Bapak Ibu satu hari bernapas berapa kali? Hah? Berapa kali? Pernah itu enggak? Ya. Kalau secara akademik pasti Pak Dokter tahu berapa kali napas itu. 12 kali. Kalau 12 kali pasti nggak di sini. Di rumah sakit. Itu pun lebih 12 kali. Ya kan? Nah, berarti kalau kita berbicara ingin berakar di dalam Dia, Bapak Ibu ingin berakar, ingin bertumbuh, tapi nggak pernah bernapas. Orang nggak bernapas dia mati. Kalau saudara-saudara identikan doa itu napas. Nah, pertanyaan saya, Anda berdoa setiap hari berapa kali? Saya tanya ibu-ibu, berapa kali Bu? Kalau bapak-bapak saya udah tahu jawabannya, karena saya pria kan. Ibu-ibu berapa kali berdoa satu hari? Ibu-ibu berapa kali? Bangun pagi 5. Kalau ibu-ibu minimal 5. Apalagi kalau suaminya menyebalkan bisa 10. Kalau bapak-bapak saya tahu cuma 3 kali. Makan pagi, makan siang, makan malam.
Jadi kalau Bapak Ibu kasih makan banyak-banyak, banyak berdoa. Bapak Ibu. Saudara bayangkan kehidupan orang Kristen itu minim berdoa. Memang berdoa itu bukan hanya ketika Anda begini. Bukan hanya itu. Berdoa itu nafas. Jadi harusnya terus meneruskan. Nafas itu berarti apa? Kita menghirup udara, mengeluarkan. Atau pengertian lain apa? Komunikasikan dengan Allah. Komunikasi dengan Allah itu tidak harus dengan tutup mata saja sebetulnya, ya kan? Tapi biasanya orang yang tidak pernah tutup mata berdoa, dia juga nggak bisa komunikasi yang lain. Komunikasi yang lain itu artinya kita terus terkomunikasi dengan Allah tanpa tutup mata. Bisa kan? Ya, sambil masak ikan, Tuhan Yesus, enak kali ya ikan ini, ya kan? Sambil umpamanya Pak Joni mutu-mutu, Tuhan cantik kali ya cewek itu, terus sambil komunikasi, ya. Bapak Ibu yang bekerja di kantor atau yang sedang kita nyetir mobil, kita sambil memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, itu juga komunikasi. Tetapi biasanya orang yang nggak pernah doa secara liturgikal, doa begini, dia nggak bisa komunikasi itu. Salah satu ukuran dia orang yang sungguh-sungguh punya komunikasi ketika dia betul-betul tekun berdoa. Maka Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika pasal 5 itu dikatakan apa? Tetaplah berdoa. Jadi Bapak Ibu, kalau ingin bertumbuh, syarat pertamanya setelah lahir harus bernapas. Kalau lahir kemudian tidak bernapas, berarti mati. Bernapas. Nah, jadi nanti jangan hitung-hitung ya. Kalau doa cuma 3 kali, bayangkan Bapak Ibu bernapas 3 kali. Ya, bernapas. Yang kedua, apa disiplin rohani yang penting selain berdoa? Yang kedua, menyangkut kita berakar dalam dia itu masalah setelah bernapas, apa yang kita harus lakukan supaya kita hidup? Makan. Betul kan? Makan. Maka tadi saya tanya, 1 minggu makan berapa kali? Saya yakin Bapak Ibu pasti makannya rutin dan cukup. Kalau saya bahkan lebih, makanya mulai membesar, ya kan? Saudara, tetapi ada banyak orang ketika dia percaya Tuhan katanya, tapi tidak pernah makan. Apa sih makanan kita sebagai orang percaya? Firman Tuhan. Firman Tuhan itu apa sih? Salah satu yang ada di tangan kita adalah yang tertulis, yaitu Alkitab. Sekarang saya mau bertanya, siapa kita yang sudah membaca Alkitab ini sampai selesai? Ya, angkat tangannya. Pak, ini di sini 2, kurang yuk. Di belakang 3, 4. Bapak Ibu, saya bertanya, kalau Bapak Ibu sekolah, siapa yang guru siapa di sini? Ada guru? Ada guru. Kita santai-santai nggak Pak ya? Ada guru nggak? Nggak ada ya. Kalau Bapak Ibu sekolah sih itu, tadi apa Milka ya? Milka sekolah ya, kelas berapa Milka? Kelas 12. Kelas 12. Kalau kamu sekolah ada buku nggak Milka? Ada Pak. Ada kan? Bukunya apakah dari kelas 1 sampai kelas 12 sama? Beda ya. Bukunya setiap kali semester atau 1 tahun ganti kan? Kamu habis nggak bacanya? Nggak sampai habis ya. Tapi kamu ngerti ya? Karena 12 tahun ganti kan? Nah Bapak Ibu Kristen udah berapa tahun? Dari lahir bukunya ganti-ganti nggak? Tapi belum baca. Tapi belum selesai. Berapa tahun sudah Kristennya? Sudah bayangkan secara logika dasar. Kita dari kecil kayak itulah Kristen. Kitabnya cuma satunya, nggak ganti-ganti. Tapi bertahun-tahun udah Kristen itu nggak pernah selesai-selesai. Ditanya kamu orang percaya? Percaya. Ya, kamu percaya betul? Percaya. Apa yang kamu percaya? Nggak ngerti sih. Yang nggak pernah baca. Bayangkan kalau kita ini anak sekolah, murid sekolah, bertahun-tahun bukunya satu nggak dibaca. Murid sekolah macam apa itu? Ya saya nggak mau ngomong ya, tapi maksudnya begini Bapak Ibu, itulah hal yang sederhana yang kita harus lakukan. Ketika kita ingin bertumbuh, maka kita harus makan secara teratur. Makanan kita adalah
firman Tuhan. Maka Bapak Ibu mungkin nanti boleh diajak Bu Guru atau Pak Pendeta membaca Alkitab. Ya, di gereja kita di Jakarta mengadakan GEMAS namanya, gerakan membaca Alkitab setiap hari. Tapi banyak orang yang nggak membaca juga setiap hari. Kita harus membaca secapek apapun. Terus sekarang kalau memang susah ya dan tidak mau kelihatan rohani kan nggak mungkin Bapak Ibu di kantor ini baca Alkitab, di jalan bawa Alkitab kan nggak mungkin. Di handphone ada Alkitab kok. Kalau memang waktunya susah, Bapak Ibu ya, sambil nunggu bus bisa buka Alkitab, bacalah firman Tuhan itu supaya saya dan saudara mengalami pertumbuhan. Jadi untuk bertumbuh berakar itu Anda harus membaca firman dan hidup di dalam doa. Saudara, ketika kita berbicara tentang akar yang kuat, dari mana kita tahu? Saya pernah pergi ke salah satu gereja yang letaknya di perkebunan, ya, di perkebunan. Di situ ada banyak pohon-pohonan, ya, tinggi-tinggi dia bilang di satu gereja itu. Saya pagi-pagi itu karena waktu itu sendiri pelayanan tuh kilinglah gereja itu, karena ibadahnya jam 10 juga ya. Jadi saya mulai diundang situ untuk pembinaan dan sebagainya. Jadi saya pagi-pagi saya keliling gereja itu. Waktu saya sudah selesai kan, mau ke rumah di pastori, tiba-tiba ada suara keras sekali, gitu ya. Saudara, apa terjadi? Salah satu pohon itu tumbang. Padahal tadi lewat situ, perasaan saya sama aja kok. Perasaan sama aja pohonnya. Nah, apa yang bisa menunjukkan, oh Bapak Ibu berakar nih, Bapak Ibu berakar dalam Tuhan nih? Kapan bisa menunjukkannya? Kapan dibuktikannya? Ketika ada masalah, ketika ada tantangan, ketika ada persoalan hidup. Bapak Ibu tetap bisa kokoh berdiri atau tidak? Sepertinya sama kita. Tapi orang yang bertumbuh di dalam Tuhan, yang berakar sekalipun anginnya kencang, dia tidak akan roboh, dia tidak akan tumbang, dia tetap tegak berdiri. Maka poin yang ketiga, bagaimana kita bisa bertumbuh? Dalam Kolose katakan, kita harus makin bertambah teguh dalam iman, ya, bertambah teguh dalam iman. Kemarin kami cerita sama Pak Dokter, karena Pak Dokter itu pernah praktek di Papua. Dan di Papua kan banyak Bapak Ibu sekarang kalau di kota sudah naik kendaraan ya. Kalau yang di desa kan mama-mama jalan kaki ya mama ya, jalan kaki jauh ya. Jalan kaki jauh pakai sepatu nggak? Tidak ya. Karena saya juga dulu di kampung nggak pakai sepatu. Dan kaki saya terasa kuat loh. Sekarang kakinya cengeng. Nggak pakai sepatu tuh, kakinya tuh bisa tebal, ya, nginjek apapun aman saja ya. Bahkan seringkali kita main-main kasih apa itu kancing ya, kancing demi ini kita tusuk sini ya, kebal katanya, baru bukan kebal, kapal. Kenapa kita terus bisa kuat? Karena mengalami tekanan, betul kan? Karena terus mengalami tantangan. Setiap hari jalan jauh, kita akan kuat. Coba orang yang kemana-mana naik motor, kemana-mana diantar mobil, berhentinya pun sampai depan rumah, suruh jalan jauh. Baru jalan pendek ya kan? Nah, dalam iman kita pun sama. Kalau kita orang yang bertumbuh, justru tantangan itu tidak menjadikan kita, tadi kata berobong, bukan. Tantangan kehidupan kita, persoalan hidup itu bisa macam-macam. Justru menjadikan kita kuat, justru menjadikan kita lebih tangguh, justru menjadikan iman kita lebih teguh. Maka dalam sejarah juga dikatakan begini, orang-orang yang imannya kuat di dalam Tuhan, justru orang-orang yang dalam kehidupan berimannya menghadapi tantangan. Saya suka katakan, saya bersyukur
Karena saya dari kecil tidak pernah tinggal di lingkungan orang Kristen. Sekolah, saya sendirinya dalam satu sekolah, satu kelas minimal yang Kristen. Jadi setiap hari dibully orang, kita pun jadi kuat dibanding dengan orang yang sama-sama Kristen. Nah Bapak Ibu, iman Bapak Ibu semestinya harus semakin bertumbuh ketika tantangan hidup Bapak Ibu semakin banyak. Ya, ketika kita menghadapi persoalan hidup kita, kita harusnya semakin bertambah teguh. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang tantangan iman, ini kan macam-macam ya, saudara. Ada tantangan sakit penyakit, ada tantangan rumah tangga, ada tantangan iman yang betul-betul iman ya. Dari orang yang tidak beriman ada saja. Biarkan itu menjadi kita semakin teguh. Saya tidak tahu ya, kalau di kita, kalau kita masih masa-masa kecil ya, masa-masa kecil yang Bapak Ibu juga, pasti kan kita jadi anak-anak yang mandiri ya. Sudah masih kelas SD udah bisa masak, bisa ini dengan ibu-ibu. Tapi kalau anak sekarang kan tidak ya. Kadang sekarang anak SMA aja nggak bisa apa-apa. Kenapa? Karena anak sekarang minim tantangan yang seperti itu. Betul kan? Dalam kehidupan iman kita, firman Tuhan kita hari ini katakan bahwa ketika engkau sudah menerima Kristus, imanmu harusnya makin bertambah. Yang terakhir Bapak Ibu, bagaimana kita bisa mengalami pertumbuhan? Nah Bapak Ibu, apa sih cirinya orang yang masih anak-anak dan orang yang dewasa? Salah satu ciri. Apa bedanya anak-anak dan orang dewasa? Bapak Ibu, saya mau bertanya, apa katanya? Fisik ya. Selain fisik apa? Bedanya anak-anak dan orang dewasa itu, orang dewasa tahu berterima kasih, anak-anak tidak tahu. Makanya mungkin saya tanya ibu-ibu, apa yang ibu ajarkan kepada anak? Minta atau berterima kasih? Yang diajarkan kepada anak-anak, bisa minta sama bapak, janganlah sama bapak sama yang lain. Itu ada apa? Ada punggung, ada opung. Ayo saya minta uang, kan nggak mungkin kan? Yang sering kita ajari adalah gini, karena anak kalau dikasih sesuatu nggak pernah bisa terima kasih. Bilang sama tadi, bilang sama om, bilang sama tante. Orang yang bertumbuh imannya adalah orang yang bisa bersyukur, berterima kasih. Pak, bagaimana saya berterima kasih? Saya nggak terima apa-apa. Apa betul? Maka bisa katakan bagaimana saya bisa berbicara tentang pertumbuhan kepada orang yang belum lahir. Orang yang bisa bertumbuh adalah orang yang sudah terima Kristus. Kalau orang yang sudah terima Kristus sudah mengerti hal yang sangat besar, yang paling besar, yang paling kau butuhkan sudah diberikan Tuhan. Apa itu? Kehidupanmu. Maka kalau ada orang yang berbicara, Pak, aku nggak terima apa-apa, dia belum mengerti bahwa dirinya sudah diselamatkan. Pak, saya mau bersyukur tentang apa? Dia belum mengerti bahwa Tuhan sudah menebus hidupnya. Saudara, banyak hal yang kecil-kecil yang selalu kita harapkan dari Tuhan, padahal Tuhan sudah berikan yang paling besar dalam kehidupanmu, yaitu keselamatan. Maka tidak ada alasan apapun untuk kita tidak bisa bersyukur. Semestinya apapun yang kita alami, kita bisa bersyukur. Saudara, kalau kita berbicara, sudah bayangkan ini, saya sengaja ambil gambar ini. Orang yang kakinya tidak ada satu. Saudara nggak pernah menyadari kan bahwa saudara kakinya lengkap itu bersyukur? Sampai saudara lihat orang tidak punya kaki. Saudara nggak pernah menyadari kan kalau semuanya baik-baik saja, biasa saja, sampai kita kadang sulit makan. Sulit makan bukan karena nggak ada makanan. Ada banyak orang sekarang nggak bisa makan sekalipun banyak makanan karena pantangan kan. Saudara, tidak ada alasan apapun untuk tidak mengucap syukur. Orang yang dewasa di dalam Tuhan
orang yang bersyukur. Jadi kita di tempat ini, saudaraku, kita berbicara, mau berbicara apapun, ketika orang-orangnya belum bertumbuh, maka semua itu tidak menjadi apa-apa. Saya pernah pelayanan dalam satu tempat, itu ada gerejanya dibangun atas sumbangan dari misionaris Korea. Ini cerita fakta ya. Jadi pada waktu itu saya pelayanan hari pertama, minggu pertama itu ya, saya datang lebih pagi, saya pakai, itu pertama kali saya bisa pelayanan. Pakai apa? Baju, pakai dasi, pagi-pagi sudah terseduh. Gak ada satu orang pun yang datang. Sudah jam berapa lah itu? Baru datanglah keluarga di mana saya tinggal. Bapak isi tepu datang, apa nama itu, yang anaknya dulu, anak kecil. Dari sampai siang saya tunggu itu cuma keluarga itulah semuanya. Pak si tepu, Bu si tepu, anaknya 3, 5 orang ibadah. Gerejanya besar. Saudara, kalau ada bangunan gak ada orang, gak berguna apa-apa. Tetapi kalau orangnya bertumbuh, saya dan saudara bertumbuh, Tuhan pasti sediakan tempat. Amin. Kami, bukannya Bapak Ibu di tempat ini, kami pun merindukan kita bertumbuh dan punya tempat besar, sehingga pekerjaan Tuhan di tempat ini makin luas. Sudah, maka saya rindu pagi ini kita betul-betul menyadari apa yang sangat penting bagi kita, setiap pribadi bertumbuh di dalam iman. Saudara, ketika kita bertumbuh di dalam iman, apa yang Tuhan perintahkan sih kepada kita? Yuk kita baca bersama-sama dari Matius 28, 18-20 ini. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bapak Ibu, kita disuruh oleh Tuhan untuk melakukan tugas yang penting. Apa itu, Bapak Ibu dan saya harus pergi. Bapak Ibu diutus, orang-orang yang bertumbuh tadi diutus untuk apa? Untuk menjadikan semua bangsa murid. Bapak Ibu diutus di mana? Saya percaya Bapak Ibu pindah ke Papua ini tidak kebetulan. Sekalipun melalui pekerjaan, melalui apa, tapi Bapak Ibu harus menjadi berkat di sini, di pulau ini, di kota ini. Pergi itu berarti Anda diutus. Pergi itu berarti Anda punya tugas. Tugasnya apa? Menjadikan orang murid. Yang kedua, baptis. Baptis itu bukan tumpang tangan, bukan. Baptis maksudnya adalah membawa orang berjumpa dengan Kristus, dilahirkan kembali, memiliki identifikasi dengan Kristus, disalibkan, mati, dikuburkan, dan hidup dalam keselamatannya. Dan yang ketiga, bagaimana kita mengajarkan mereka. Mengajar itu bukan mengajar khotbah seperti saya, bukan. Mengajar di sini adalah mentaati firman Tuhan. Sudah, saya percaya ketika kita bertumbuh dan tugas yang Tuhan berikan kepada kita ini kita kerjakan dengan baik. Saudara, terus terang pemikiran saya berbeda Bapak ini. Karena baru kali ini saya menginjakkan kaki di Papua ini, baru kali ini. Ya. Bayangkan selama ini kan Papua itu, karena saya pernah tinggal di kampung. Saya pernah pelayanan juga di daerah-daerah kampung gitu, bantu pelayanan. Bayangkan saya itu kampung. Karena saya jarang dapat foto yang bagus kan, belakangan aja ini Pak Pendeta suka foto-foto yang di pantai, ya kan? Jadi waktu saya mau kesini makin semangat di pantai. Pada waktu saya ngeliatin, lah ini kan kota besar Papua, kota besar. Bapak Ibu di tempat ini harus punya mimpi yang besar. Bersama-sama apa? Pergi, jadikan bangsa murid. Tapi tanpa kita bertumbuh, ya, kita tidak akan mengalami karya Tuhan yang besar ini. Tanpa kita secara pribadi bertumbuh, nggak bisa. Saudara, pergi jadikan semua bangsa muridku. Mari kita semua aktif.
untuk boleh bekerja bagi Kristus. Saudara, yang terakhir saya ingin kita ketika datang ke gereja, bawalah orang. Saudara, saya pernah di pelayanan saya sebut namanya ya, di Madiun. Pada waktu rintisan gereja di Madiun. Di Madiun itu gereja sekarang memang sudah kota, dulu juga sudah kota, tapi sudah kini daripada sana. Itu diawali dengan beca, 100 beca. Awal perintisan itu 100 beca diberikan kepada orang yang mau dengan cara bayar angsuran. Angsurannya itu setiap hari 100 rupiah. Saya lupa jadinya berapa, pokoknya 100 setiap hari itu membayar 100 rupiah. Nyetornya setiap hari Kamis. Dan pada waktu nyetor itu biasanya kami adakan ibadah. Saudara, pada waktu pelayanan ini dimulai pertama-pertama itu, orang pertama-tama memang kumpul untuk bayar beca. Tapi lama-lama orang yang ambil beca itu lama-lama susah datang karena nggak bayar setoran. Saya ditugaskan oleh gereja itu untuk keliling jadi tukang tarik beca yang setoran 100 rupiah itu. Aduh, bagaimana lah saya keliling nagihin orang setor beca, kan di terminal-terminal kan. Jadi saya ke terminal lah. Tapi karena saya percaya itu bukan kebetulan. Saya poin yang pertama tadi, justru di terminal lah saya kenal beberapa orang. Untuk apa? Bukan tukang beca itu. Kami bawa ke gereja. Singkat cerita saudaraku, pada waktu itu ada pemuda banyak, dan salah satu yang kami lakukan, ya, setiap hari Sabtu itu ibadah pemuda itu, karena waktu itu saya masih pemuda ya, jam 7-an lagi ya. Jadi kan jam 7 atau jam 6 saya lupa ya. Jadi jam 4, jam 3 itu saya sudah jalan. Jalannya nih apa? Saya pinjam beca. Ya karena saya penagih beca, jadi kalau pinjam dikasih kan. Ya, saya pinjam. Untuk apa? Keliling, jemputi orang-orang. Saudara, saya percaya kalau kita semua bergerak, ini pasti sekarang aja udah nggak mau cukup kan? Nggak cukup kan? Kalau kita semua bergerak, ajak orang. Tuhan tidak hadir hanya hadir di gereja besar. Semangat beranda. Tuhan tidak hanya hadir di gereja yang sudah lengkap fasilitasnya. Tuhan hadir di sini. Ketika engkau bergerak, bawa ke tempat ini, dan di tempat ini minta Tuhan, saya ingin mengalami berjumpa dengan engkau. Jadi jangan hanya pergi sendiri, ajak orang lain. Saudara, di gereja kita di Jakarta juga ini sekarang terus sedang saya ingatkan juga untuk bawa orang. Karena kalau kita tidak bawa, nggak mungkin orang datang sendiri, kecuali nyasar. Ya, jadi harus bawa orang. Tuhan kiranya memberkati kita boleh bertumbuh bersama-sama.